Insyaallah ternyata di Saudi juga ada kata. Itu ada kata mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika saja Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an bisa mengambil manfaat dari diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang padahal dat Allah Subhanahu wa taala telah mengalir dari pegunungan. Walaupun nggak ada yang berkebun pisang, berkebun sayuran dan lain sebagainya. Pohon bayam. Kalau ini ada pohon ciplukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, saya masih menelusuri keindahan alam yang tersimpan di daerah Al-Baha. Masih dekat dengan daerah yang disebut dengan Korea atau Kampung Kiretez, yang konon kampung tersebut sudah ada kurang lebih 400 atau 500 tahun yang lalu. Dan khusus di video ini kami ingin menunjukkan keindahan yang berada di lembah bebatuan, di lembah gunung tebing yang sangat curam sekali. Baik, subhanallah, masya Allah, tabarakallah sahabat semua. Ini air mengalir dari pegunungan. Walaupun memang daerahnya sangat tandus, yang curah hujannya pun juga sangat rendah sekali, tetapi masih tersimpan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada daerah yang berpenduduk di tempat ini. Di depan perkebunan pisang yang baru ditanami belum lama. Masya Allah, tabarakallah. Berarti menunjukkan di penduduk Saudi juga ada yang berkebun pisang, berkebun sayuran dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dari kejauhan di sana, tebing bebatuan yang berselimutkan kabut, masya Allah, di bawahnya air mengalir untuk menyuburkan ke tanaman atau sayuran-sayuran penduduk setempat. Dan masya Allah, ini sahabat, pohon bayam ya, pohon bayam. Kalau ini ada pohon ciplukan. Selama saya di Saudi baru pertama ini saya melihat pohon ciplukan. Kalau bahasa Sundanya pohon cecenet. Pohon cecenet, dan ini jenis pohon. Assalamualaikum. Dan ini jenis pohon apa ya? Ini jenis pohon apa kan? Yang dibikin sayuran itu kalau salah. Insyaallah itu para pekebunnya. Sejuk, indah, nyaman sekali ya Allah. Barakallah. Di atas tebing bukit. Nah, ini pemandangan bangunan tua yang dari tadi kita lihat dari kejauhan. Dan kita lihat sumber airnya dari mana. Insyaallah saya sangat senang sekali, seakan-akan saya berada di kampung sendiri, karena kampung saya itu tidak jauh seperti ini keadaannya. Jadi air mengalir, banyak pepohonan, udaranya pun juga tidak terlalu panas, sehingga bisa mengobati rasa kangen, ingin pulang, ingin mudik dengan melihat suasana alam seperti ini. Tidak sia-sia saya berjalan kurang lebih 6 jam dari kota Mekah menuju Al-Baha, melalui jalan berliku dan sangat terjal sekali, tapi terbayarkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah suguhkan kepada kami, sehingga rasa lelah, rasa capek dalam perjalanan itu sudah hilang dengan seketika. Insyaallah sahabat semua, jika saja ini ada di kampung di daerah kita di Indonesia, mungkin sudah ada, pasti akan banyak ikan-ikan kecil ya. Tetapi wallahu alam, di sini walaupun dari tadi kita melihat aliran, ternyata ada ikannya juga. Lihat jenis ikan yang mungkin cocok di daerah pegunungan seperti ini. Sahabat semua, kita lihat lebih dekat. Ini ada jenis ikan kayak toke ya. Nih 1, 2,
Banyak dah. Apa tuh ini? Kodok. Ini jenis ikan juga ya Kang ya? Masya Allah, tabarakallah. Coba kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Kayak toke ya Kang ya? Oke. Hai Kang. Allah, kita lihat dari sumber atasnya. Allah, salah indahnya. Ya Allah. Kalau bawa kastrol, bawa alat masak, mungkin masak saya di sini. Ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. Mungkin sumber airnya berasal dari ternyata di Saudi juga ada katak. Itu ada katak sama Bibda ya kalau dalam bahasa Arab. Ada katak. Dan ada mendengar suara bunyian beberapa jenis burung. Insya Allah memang setiap ada tumbuhan dan setiap ada sumber air pasti ada kehidupan di sana. Karena air adalah pokok daripada inti kehidupan kita. Dan ini mungkin pokok daripada kehidupan kita. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Terima kasih buat Allah yang telah menyuguhkan kepada kami keindahan alam. Kuatkanlah rasa syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Allah. Beri kekuatan keimanan dan keislaman kami sehingga kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Lindungi keluarga kami ya Allah. Lindungi orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Jadikanlah perjalanan kami ini adalah perjalanan yang senantiasa menjadikan pahala di sisimu. Perjalanan yang menjadikan bukti rasa syukur dan tafakur kami kepada ciptaan-ciptaanmu. Sehingga tidak sia-sia perjalanan kami yang begitu jauh ini. Sehingga perjalanan kami kau nilai pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat semua, setelah menelusuri sumber air yang ada di Al-Bahah ini, maka kami akan akhiri perjalanan ini dikarenakan waktunya sudah tidak mencukupi dan kami akan kembali ke daerah Makkah Al-Mukarramah. Mohon maaf, kami akan kembali ke kota Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke kota Madinah Al-Munawwarah insyaallah. Dan mohon maaf jika saja penyampaian kami ada salah-salah kata, dan mudah-mudahan ada hikmah dan bermanfaat bagi semuanya, sehingga pada akhirnya keimanan kita lebih meningkat lagi dengan cara kita melihat keindahan alam yang Allah Subhanahu wa taala suguhkan kepada kita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bertafakur, karena dengan bertafakur akan timbul rasa syukur. Jangan lupa bertafakur, berpikir, memikirkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan bertafakur pula kita akan merasakan begitu kecilnya kekuatan kita dan kekuasaan kita. Dan dengan bertafakur pula maka kita akan melahirkan rasa syukur yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, jika saja kita membaca alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita, maka tidak akan ada rasa sombong di dalam hati kita. Karena siapa kita?
kita hanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya ciptaan-ciptaan yang lain. Bahkan tugas kita di muka alam ini adalah untuk berkhidmah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja ada rasa di dalam hati enggan untuk beribadah, jika saja ada rasa di dalam hati sungkan untuk bersyukur, maka ingatlah bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu tak terhingga sama. Jika saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa kepada kita untuk tidak bisa berkedip hanya 1 jam saja, maka apa yang akan terjadi? Setiap kedipan mata kita, setiap helaan napas kita itu penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan air, ciptakan pepohonan, ciptakan perkebunan di daerah yang sangat tandus sekali. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja Allah Subhanahu wa Ta'ala idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sesuatu, maka terjadi. Seperti halnya menurut logika kita, menurut pemikiran kita, tidak mungkin ada sumber air di pegunungan yang sangat terjal sekali. Hanya hewan pun bisa mengambil manfaat dari air yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini. Ya, bagaimana keadaannya jika saja di lembah ini tidak ada air mengalir? Mereka tidak akan bisa hidup berdampingan dengan alam. Karena bukan hanya manusia yang membutuhkan air untuk minum, bukan hanya manusia saja yang membutuhkan air untuk kehidupan, tetapi hewan-hewan yang lain seperti babon yang kita lihat ini pun juga mereka sangat membutuhkan air ini. Dan ini adalah salah satu bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat semua, jika saja kita tidak pandai-pandai mengambil hikmah, jika saja kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lantas apa balas budi kita yang akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka apa penghambaan kita yang akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang padahal dat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sehingga jika saja kita ingin menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, la tuhsuha, kata Allah, tidak akan bisa kita menghitungnya. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula kita selalu diberikan kemudahan setiap aktivitasnya, sehingga harapan dan hajat-hajat kita yang Allah ridhoi, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kabulkan. Dan jangan lupa, jika saja informasi ini bermanfaat dan jika saja video ini menambah pengetahuan sahabat semua, silahkan untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain, supaya kemanfaatan video ini tidak berhenti di tangan sahabat semua. Mereka pun juga supaya mendapatkan manfaat dari video ini, dan insya Allah orang yang menyebarkan terhadap kebaikan, maka orang tersebut pun juga akan mendapatkan pahalanya. Sahabat semua, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan air, ciptakan langit dan bumi bagi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita tahu, semakin dalam pengalaman kita mengetahui tempat-tempat yang dikunjungi yang belum terekspos ke umum, maka semakin besar pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala keagungannya tidak ada batasnya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sungguh tak terhingga. Maka layaklah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu besar nikmat kepada kita. Sahabat semua, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran setiap aktivitasnya, diberikan kesehatan dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap langkahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya Muhammad Salim, salam dari kota Al-Bahah, dari daerah De Pilez, De Marble, Pilez Sirates, dan salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.